Terima kasih Tuhan. Mari terus sembah Dia. Mari berbicara di hadapan Tuhan saat ini. Ungkapkan isi hati di hadapan Tuhan. Tuhan rindu setiap hati kita menyembah. Tuhan rindu hidup kita semakin mendekat kepada Tuhan. Terima kasih. Oh baik Tuhan. Sembah Dia, sembah Dia. Terima kasih. Mari terus bicara di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari terus sembah Dia. Terima kasih Tuhan Yesus. Kau baik Tuhan Yesus. Kau baik Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Hanya Kau yang kami andalkan dalam hidup kami. Hanya Kau yang kami andalkan Tuhan Yesus. Kami perlu Kau ya Tuhan. Kami perlu Kau memulihkan hidup kami. Kau mengasihi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Engkau Yesus, haus jiwaku menantikanmu. Ku percaya Kau penuh pengharapanku di dalam-Mu. Engkau Yesus, katakan, haus jiwaku menantikanmu. Ku percaya Kau penuh pengharapanku di dalam-Mu. Katakan sama-sama, Yesus, Yesus hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus hanya Kau yang ku percaya di setiap waktu. Tiada lain yang ku andalkan selain dan kita bangkit berdiri semuanya, kita katakan pujian ini. Engkau Yesus, haus jiwaku menantikanmu. Percaya Kau Tuhan, percaya Kau penuh pengharapanku di dalam-Mu. Yesus hanya Kau yang ku andalkan, amin, melebihi siapapun juga. Yesus hanya Kau yang ku percaya di setiap waktu. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau.
kasih Tuhan. Tiada lain yang kami andalkan selain Engkau di tempat ini ya Bapa. Oleh sebab itu Tuhan kami rindu untuk lebih memuji Engkau lagi di tempat ini. Biar nama Tuhan ditinggikan di tempat ini ya Bapa. Di dalam nama Yesus kami yang suka memuji Tuhan sama-sama kita katakan amin. Sekali lagi berikan sorak-sorai bagi Tuhan kita. Puji Tuhan. Mari kita bersyukur kepada Tuhan. Sebab segala kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Amin. Kita angkat pujian bagi Tuhan. Suka memuji Tuhan, amin. Sebab Tuhan telah memberikan kita kuasa
Sebelum kita menaikkan pujian ini, kita beri salam satu sama yang lain. Katakan Tuhan Yesus baik. Haleluya. Mari sama-sama kita tepuk tangan depan Tuhan. Sebab Tuhan yang Raja mulia, telah memberikan kita kuasa untuk menaklukkan iblis. Amin. Katakan, bila Allah ada bersamaku, bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau berikan hidupku, berdiri dengan iman kepada siapa? Yes, Dialah Raja. Dia Raja dari segala raja. Sebab Dia yang berkuasa dan kita kuasanya. Kita pakai menaklukkan iblis. Kita katakan, Engkau perisai hidupku, ku berdiri iman dalam Yesus Tuhan. Kemenangan bersorak merayakan, terpujilah Engkau Raja, segala raja. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku, ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Raja, men. Silakan duduk Bapak Ibu kembali. Puji Tuhan. Dia sungguh baik dalam hidup kita. Dia Bapa yang baik. Amin. Dia jadikan kita sebagai anaknya yang Dia kasihi. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan.
Kau sangat ku cinta, lebih dari segalanya di dalam hidupku. Apaku yang baik, Engkau yang ku perlu, lebih dari segalanya. Kasih-Mu bagiku tak pernah berakhir, kasih setia-Mu selalu nyata dalam hidupku, tak pernah berhenti berharap padamu, Yesusku, Kau segalanya. Bapa yang baik bagi kami, Bapakku yang baik, Kau sangat ku cinta, lebih dari segalanya di dalam hidupku. Bapakku yang baik, oh, Kau baik Tuhan, Kau yang ku perlu, lebih dari segalanya. Kasih-Mu bagiku, sama-sama kita katakan, tak pernah berakhir kasih setia-Mu, selalu nyata dalam hidupku, tak pernah berhenti berharap padamu, Yesusku, Kau segalanya, tak pernah berakhir. Oh, setia-Mu selalu nyata dalam hidupku, tak pernah berhenti berharap padamu, Yesusku, Kau segalanya. Saudara, apapun yang terjadi dalam hidup kita, apapun yang kita alami saat ini, baik yang menyenangkan maupun tidak menyenangkan, kita percaya bahwa ada Tuhan bersama dengan kita, amin. Ketika hidup kita berpadan dengan Tuhan, kita percaya ada kuasa yang akan selalu menolong kita. Kuasa yang akan memberikan kita kemenangan, bahkan lebih daripada pemenang. Dan biarlah pada pagi hari iman kita dibangkitkan. Dengan pujian ini kita katakan, kasih Tuhan lebih besar dalam hidup kita. Kuasa Tuhan lebih besar dari kuasa yang ada dalam dunia ini. Sebab itu saya rindu, kita dengan pujian ini, kita katakan sama-sama, tak pernah berakhir kasih setia-Mu Tuhan. Terima kasih. Tak pernah berakhir kasih setia-Mu, selalu nyata dalam hidupku, tak pernah. Sekali lagi kita katakan pujian ini, pernah berakhir.
dan kita bangkit berdiri semua. Kita naikkan pujian ini dengan buat Tuhan. Buatan Yesus, tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Engkaulah segalanya dalam kehidupan kami Tuhan. Oleh karena itu pagi hari ini kami dengan rendah hati datang ke hadirat-Mu. Kami memuji dan memuliakan nama-Mu. Dan tiba saatnya kami mau membuka hati kami, mendengarkan firman Tuhan. Tuhan tolong biar firman itu tertanam dalam hati kami. Firman itu bertumbuh, berbuah lebat. Kamu berdoa Tuhan Yesus pagi hari ini. Urapi hamba-Mu, urapi juga jemaat-Mu yang mendengarkan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang siap mendengarkan firman Tuhan, sama-sama katakan, amin. Silakan duduk. Shalom. Ya, puji Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih, kita kembali lagi di tempat ini, kita memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dan saya yakin dan percaya, setiap kita yang rindu mendengarkan firman Tuhan akan dipuaskan oleh Tuhan, amin. Yang siap belajar sama-sama katakan amin. Nah di minggu kelima ini, sebuah topik yang diberikan oleh sinode kita, sinode GPI adalah dengan judul Iman yang Tulus Ikhlas. Nah ini kita saat ini ada di penghujung bulan Juni, awal masuk bulan Juli. Ya, minggu-minggu ini kalau kita tahu ada banyak sekali anak-anak sekolah yang liburan ya. Makanya sebagian besar anak mahasiswa pun liburan. Jadi saya sangat senang kalau di masa-masa liburan ini kita tetap rajin mencari hadirat Tuhan. Kita tetap rajin mau kenal lebih Tuhan lebih dekat. Kita tetap rajin mau ke gereja, mau bersekutu bersama-sama dengan saudara-saudara kita seiman. Yang ngerti katakan amin. Nah mari kita buka bersama di dalam 2 Timotius 1 ayat 3 sampai dengan yang ke-8. Kita buka sama-sama di dalam 2 Timotius 1 ayat 3 sampai dengan yang ke-8. Yang sudah ketemu katakan amin. Oh belum ketemu kalau begitu ya, karena aminnya nggak kuat. Itu ingat kita sudah minggu lalu kita belajar tentang antusias. Antusias adalah hal yang penting saat kita mendengarkan firman Tuhan. Ya, yang 2 Timotius 1 ayat 3 sampai 8, yang ngerti yang sudah ketemu katakan amin. Saya jemput semuanya bangkit berdiri. Ya, yang pria akan baca 2 Timotius 1 ayat 3 sampai dengan yang ke-8, yang ganjil untuk pria, yang genap untuk wanita. 3, 2, 1. Aku mengucap syukur kepada Allah
yang kulayani dengan hati nurani yang murni, seperti yang dilakukan nenek moyangku. Dan aku selalu mengingat engkau dalam permohonanku, baik siang maupun malam. 4. 5. Sebab aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas, yaitu iman yang pertama-tama hidup di dalam nenekmu Lois dan di dalam ibumu Eunike, dan aku yakin hidup juga di dalam dirimu. 6. Sebab Allah melainkan ikutlah menderita bagi Injilnya oleh kekuatan Allah. Amin. Silakan duduk. Berbahagialah orang yang membaca, mendengarkan, merenungkan, dan terlebih lagi melakukan firman Tuhan. Dan saya yakin, saya berdoa kita semua di sini menjadi pelaku-pelaku firman yang ngerti, katakan amin. Nah, ada beberapa hal yang Tuhan mau sampaikan mengenai iman yang tulus ikhlas kepada kita semua. Dan saya yakin ini akan memberkati kita semua. Karena pada akhirnya kita memang dituntut untuk memiliki iman yang tulus dan ikhlas. Nah, kita perlu mengerti apa yang dimaksud dengan iman yang tulus dan ikhlas. Ya, sebelum kita tahu apa dampaknya, efeknya, ada beberapa hal yang akan saya sampaikan. Yang pertama mengenai pengertian, nanti yang kedua mengenai iman ikhlas itu harus seperti apa. Lalu kemudian iman yang tulus ikhlas akan memberi dampak seperti apa. Oleh karena itu, poin yang pertama, apa itu iman yang tulus dan ikhlas? Nah, kata asli yang digunakan di dalam kata tulus dan ikhlas itu disebut dalam bahasa Yunani anupokritos. Sama-sama ngomong anupokritos. Anupokritos. Nah, seperti itu ya. Jadi bukan bukan ya, tetapi anupokritos. Ya, kita sudah belajar berarti bahasa Yunani 1 semester. Oh enggak ya. Nah, jadi sebenarnya arti kata anupokritos itu sebenarnya hurufiahnya terjemahkan dalam bahasa Indonesia memang tulus dan ikhlas. Tetapi dalam bahasa aslinya terjemahkan secara hurufiah artinya begini, iman yang tidak munafik. Nah, menarik ya. Di sana dikatakan iman yang tidak munafik atau tidak pura-pura. Apa itu iman yang munafik? Kalau munafik kita tahu orang yang sering menggunakan topeng. Apa yang ada di mukanya berbeda dengan apa yang ada di hatinya. Nah, sebelum saya sampai menjelaskan lebih dalam, maksudnya begini. Tahukah kita bahwa, sebelum saya sampai ke situ, tahukah kita bahwa segala perbuatan kita, segala tingkah laku kita, cara kita berinteraksi, cara kita berkomunikasi dengan sesama kita, itu sangat dipengaruhi oleh iman yang kita anut. Oleh iman yang kita percayai. Jadi seluruh aspek kehidupan kita, baik dunia pekerjaan, dunia kampus, dunia rumah tangga, anak kecil, semua dalam aspek kehidupan kita itu dipengaruhi oleh iman percaya kita. Nah, contoh misalkan, kalau misalkan kita dalam dunia pekerjaan nih, kalau iman kita mempengaruhi aspek kehidupan kita, maka apapun yang kita lakukan di tempat pekerjaan kita, maka kita lakukan semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Yang ngerti katakan amin. Karena kita orang Kristen diajarkan di dalam 1 Korintus 10 ayat 31 dikatakan jika engkau makan atau jika engkau minum atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Tuhan. Karena kita memahami itu, maka sikap kita sebagai orang yang beriman kepada Tuhan, beriman kepada Alkitab, ya sebagai firman Allah, maka pada saat kita menghadapi pekerjaan kita, kita akan berbeda dari yang lain. Karena kita bukan melakukan hanya untuk atasan kita, hanya untuk nama kita, tetapi kita melakukan untuk kemuliaan nama Tuhan. Ya. Saya kasih contoh yang lain, misalkan di dalam kehidupan kita sehari-hari misalkan. Orang yang hidupnya dipengaruhi oleh imannya itu nggak bakalan suka mager. Tahu mager ya istilahnya? Istilah zaman sekarang, malas gerak. Ya. Orang nggak akan mager. Kenapa? Begitu dia mau mager, maka dia akan ingat firman Tuhan yang berkata dalam Amsal 6 ayat 8. Orang yang nggak mager, orang yang hidupnya dipengaruhi iman percayanya, dia nggak akan suka mager. Kenapa? Karena mager bertentangan dengan firman Tuhan. Nah, ayat yang kita baca tadi Amsal itu sebenarnya berbicara mengenai manajemen waktu kita. Nah, apa itu manajemen waktu kita? Maksudnya begini, coba perhatikan kata menyediakan roti di musim panas, mengumpulkan di waktu
panen. Artinya begini dalam kehidupan kita, kalau waktunya tidur, ya tidur. Kalau waktunya beraktivitas, beraktivitas. Kalau memang di kantor kita waktunya istirahat, ya istirahat. Jangan dibalik-balik. Anak muda sekarang dibalik-balik Bapak Ibu Saudara sekalian. Malam waktunya main game sampai pagi. Ya kan, pagi yang harusnya waktu kuliah dipakai buat tidur. Alhasil 3 tahun gak lulus-lulus. Nanti 8 tahun baru mau lulus. Ya. Ini karena apa? Manajemen waktu yang buruk. Nah harusnya kalau iman itu mempengaruhi kehidupan kita, kita berlaku seperti seorang yang bijak, yang tahu mempergunakan waktu. Ya. Apalagi seperti misalkan saya contoh dalam kehidupan saya orang yang bekerja juga, tetapi juga melayani, harus mengurus gereja, harus juga mengurus pekerjaan. Itu sebuah tantangan. Gimana kalau misalkan manajemen waktu kita tidak baik? Yang pertama, tubuh kita pasti akan drop. Yang kedua, semua yang kita kerjakan tidak akan maksimal. Tapi kalau kita memiliki manajemen waktu yang baik seperti semut yang mengumpulkan di musim panas, yang menyediakan roti di musim panas dan mengumpulkan pada waktu panen, maka saya pastikan hidup kita akan berkemenangan. Yang ngerti katakan amin. Itu artinya iman kita itu mempengaruhi seluruh aspek kehidupan kita. Makanya kalau misalkan masih ada yang suka mager itu, nah mungkin imannya itu perlu dibangkitkan lagi. Ya, perlu ditegur lagi supaya imannya bangkit. Ya. Nah, gini, iman itu karena mempengaruhi kehidupan kita dan menjadi nyata, maka iman itu mempengaruhi seluruh aspek dan menjadi nyata, iman itu menjadi nyata di dalam perbuatan. Ya. Ini saya mau jelaskan tentang apa yang dimaksud dengan munafik. Nah, iman itu selalu dinyatakan di dalam perbuatan. Oleh karena itu saya jelaskan hari ini bagaimana iman yang tulus ikhlas, tapi saya coba balik dulu dengan via negativa. Artinya begini, kalau kita mau mengerti iman yang tulus, maka kita mengerti juga apa sih iman yang munafik itu, iman yang tidak tulus. Nah, pengertian iman yang munafik atau yang tidak tulus adalah iman yang dalam perbuatannya manifestasinya itu dibuat-buat dengan tujuan untuk membuat orang lain terkesan, untuk membuat orang lain kagum, dan tujuannya bukan untuk kemuliaan nama Tuhan, tetapi untuk diri sendiri. Jadi iman yang munafik dimanifestasikan dengan perbuatan yang dibuat-buat secara sengaja dengan maksud untuk membuat orang lain terkagum dan kemudian yang dimuliakan adalah dirinya sendiri. Itu iman yang munafik. Saya kasih contoh, kalau kita buka di dalam Lukas 11 ayat 14 dikatakan begini. Lukas 11 ayat 43. Lukas 11 ayat 43 dikatakan, celakalah kamu, hai orang-orang Farisi, sebab kamu suka duduk di tempat terdepan di rumah ibadat dan suka menerima penghormatan di pasar. Jadi pada saat dia melakukan keagamaannya, Yesus mengecam. Kenapa? Karena iman mereka, iman yang munafik. Ujung-ujungnya adalah penghargaan atau kehormatan untuk diri sendiri. Nah, iman seperti ini berlawanan dengan iman yang tulus. Ya. Nah, dari situ kita mengerti bahwa iman yang tulus itu iman yang pertama, yang betul-betul tidak memiliki agenda pribadi, yang semuanya hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Yang mengerti katakan amin. Itu iman yang tulus. Ya. Orang Farisi yang Yesus kecam di dalam Lukas 11, kalau kita baca nanti di ayat 30 dari ayat yang di atasnya, maka dia memiliki iman yang munafik. Ya. Nah, iman yang munafik itu kita bisa cek dalam kehidupan kita kok. Contoh misalkan kita dalam dunia pekerjaan. Coba perhatikan, kalau ada bos kita atau atasan kita, apakah kita bersikap sama seperti kalau dia nggak ada? Nah, kalau kita ada, kemudian atasan kita ada dan kita bersikap, sok-sok rajin, sok-sok sibuk. Lalu kemudian tidak ada kita leha-leha, tidur-tidur, Anda ada bos. Mungkin iman kita adalah iman yang munafik. Mungkin kita nggak sadar, kita jadi orang yang munafik. Mungkin kita nggak sadar bahwa kita tidak tulus. Ya. Contoh juga, kalau misalkan kita daftar pelayanan, ternyata hanya untuk supaya si dia
terkagum dan terkesan dengan pelayanan kita. Itu juga. Bapak Ibu Saudara sekalian jangan salah. Kalau ditanya siapa yang pernah melakukan itu, saya mungkin pertama juga angkat tangan. Karena waktu masih muda pernah melakukan itu. Ya. Tetapi pagi hari ini saya berdoa di tempat ini, kalau kita mau melayani, kalau kita mau terjun dalam pelayanan, kita melakukan karena kita mengucap syukur untuk kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Yang ngerti katakan amin. Bukan karena kita mau supaya gebetan kita, supaya ada di situ calon mertuaku di situ biar dia lihat saya pelayanan, jadi WL, ya kan? Supaya auto disetujui. Ada yang seperti itu. Membuat orang lain terkesan. Ini iman yang tidak tulus. Iman yang munafik. Nah, iman yang tulus adalah iman yang manifestasinya tidak dibuat-buat. Tidak sekedar ingin membuat orang lain kagum. Dan tujuan akhirnya selalu memuliakan nama Tuhan. Boleh di-refresh? Ya. Selalu ingin memuliakan nama Tuhan. Nah, masalahnya begini, iman itu kalau orang munafik kan sikapnya tetap baik di hadapan kita. Betul Bapak Saudara sekalian? Dia melayani, dia ini, dan kita tidak tahu motivasinya apa. Kita tidak tahu ini munafik atau tidak. Pertanyaannya adalah bagaimana kita tahu dia munafik atau tidak? Tulus atau tidak? Nah, iman yang tulus, ya, iman yang tulus akan terlihat saat iman itu diuji. Baik dengan masalah maupun dengan berkat. Selalu ada ujian-ujian iman, tetapi bukan supaya kita semakin jatuh Bapak Saudara sekalian. Supaya kita pada saat kita tahu, diuji imannya kita tahu, oh ternyata iman saya masih seperti ini. Untuk kita tahu kadar iman kita seperti apa. Untuk kita tahu kita punya iman yang tulus atau tidak. Ya. Biasanya diuji dengan masalah atau tantangan. Nah, coba saya mau tanya di tempat ini, ada enggak kita yang pernah berpikir begini? Tuhan, saya ini sudah melayani loh. Sabtu Minggu, Senin, Selasa, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, saya ada terus di gereja Tuhan. Saya melayani Engkau Tuhan. Tapi kenapa saya belum dapat pekerjaan? Kenapa kok dong keluarga aku seperti ini? Kenapa pekerjaanku tidak diberkati? Kenapa usahaku tidak berkati? Ada yang pernah bertanya begitu? Ada, atau mungkin yang kita sudah puasa berhari-hari, 40 hari, 40 malam ya, seperti Tuhan Yesus. Tapi ternyata tidak mengubah keadaan kita. Dan kita mulai bertanya sama Tuhan, Tuhan kenapa? Ada yang pernah begitu? Kalau ada angkat tangan, saya yang pertama juga seperti itu dulu. Saya bertanya-tanya sama Tuhan, kenapa kita sudah melayani? Tetapi apa yang terjadi dalam kehidupan kita tidak semakin baik. Ya. Saya sudah kasih loh persepuluhan. Tapi waktu itu, saya ingat Tuhan ingatkan saya. Tuhan ingatkan saya bahwa iman saya tidak tulus. Saya melayani didasarkan pada kepuasan diri sendiri. Oh, ada kepuasan Bapak Ibu Saudara sekalian. Sebagai seorang yang mengelola atau mengembalakan, kita punya kepuasan. Kalau jemaat bertambah, kita punya kepuasan. Kalau kita diakui orang. Dan ternyata dengan kejadian seperti itu membuat saya semakin sadar, membuat kita semakin sadar. Ternyata iman kita belum tulus di hadapan Tuhan. Iman kita belum tulus dan ikhlas. Nah, kita sering bertanya seperti itu. Ya. Karena waktu saya melayani, saya punya tujuan. Ada nggak yang begini juga melayani? Kalau saya melayani, Tuhan akan berikan saya kenyamanan hidup. Berkat Tuhan pasti melimpah. Ada yang berpikir begitu? Saya juga berpikir seperti itu. Apalagi banyak dengan pengajaran. Kalau kita melayani Tuhan, Tuhan yang urus pekerjaan kita. Tuhan yang urus keluarga kita. Betul. Pada titik tertentu itu betul. Tetapi kita harus sadar. Tujuannya bukan itu. Itu adalah dampak kalau kita melayani Tuhan dengan iman yang tulus dan ikhlas. Tetapi itu bukan menjadi tujuan. Nah, banyak orang Kristen yang menjadikan itu sebagai tujuan, kenyamanan hidup, kekayaan. Bapak Ibu, saya mau kasih tahu dan saya berdoa tidak ada di tempat ini. Engkau akan kecewa kalau kita berharap akan hal itu. Karena iman yang tulus dan ikhlas tidak bertanya lagi, kenapa sih, kenapa sih, kenapa sih. Iman yang tulus ikhlas, apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, dia tetap memuliakan Tuhan. Yang setuju katakan amin. Ya. Ada juga ujian iman kita, ya, ujian iman kita, itu dengan berkat. Ya.
Ujian iman kita diuji dengan berkat. Coba kalau misalkan kita nih, terima berkat, saya nggak ngomong masalah keuangan kali ini, kita berbicara misalkan kesehatan. Kita berikan kesehatan sama Tuhan. Nah kita tahu, kita ini punya penyakit asam urat. Siapa yang di sini sudah selesai penyakit asam urat yang besok lagi kacang mete lagi. Ya kan? Nah itu, hal-hal seperti itu yang sebenarnya kita tidak mengerti. Kita sudah dikasih berkat, dipercayakan berkat kesehatan, tetapi kita tidak kelola dengan baik. Atau nggak suka ikut olahraga. Ya. Oh saya juga nggak suka ikut olahraga ya, kadang-kadang. Gitu ya. Dengan berkat, apa saja yang Tuhan beri kasih. Coba sekarang kalau misalkan kita dikasih berkat kesehatan, saya ulangi lagi, kita dikasih berkat kesehatan, apa yang kita pikirkan? Mau beli liburan kah, jalan-jalan, atau mau melayani Tuhan? Kita dikasih berkat, waktu yang banyak. Kita tidak terlalu sibuk, kita punya banyak waktu lowong. Apa yang kita mau lakukan? Mager kah? Hanya cuma scroll IG? Atau ngapain? Atau pergi, saya mau melayani Tuhan. Waktuku ada banyak. Coba kita tanya dalam diri kita sendiri. Saat kita diberi, mungkin kita terima komisi, kita terima gaji, kita terima yang lain sebagainya. Apa yang pertama kali kita pikirkan? Saat kita diuji dengan hal seperti itu. Tiba-tiba ada orang kasih kita 1 M. Kira-kira apa yang kita pikirkan? Tapi kalau saya yakin, kalau jemaat GBI Okumene pasti ingat persepuluhannya langsung. Toh? Langsung dikeluarkan 100 juta untuk perpuluhan kalau dikasih 1 M. Kan begitu. Amin jika atau tidak ini. Amin ya. Saya berdoa siapa tahu ada yang dapat di sini. Kayaknya sudah ada tangan yang sudah bergerak-bergerak. Oh saya mau dapat mini Pak, saya mau dapat nih. Ya saya doakan kita dapat. Jangan lupa ya. Gitu ya. Pada saat kita mengikuti kegiatan gereja, pada saat kita memberi persepuluhan. Ya. Apa yang kita pikirkan pertama kali itu akan menguji iman kita, iman yang tulus atau tidak. Kalau anak zaman sekarang begitu dapat uang gaji pertama, apa yang dilakukan? Pergi kredit iPhone. Coba dicek sama anak-anak muda. Masih yang pertama pergi kredit iPhone, ya, ganti handphone. Hampir sebagian banyak kita bekerja di tempat kerja saya juga, banyak anak muda yang umurnya 30 tahun ke bawah, begitu mereka masuk jadi PNS, begitu mereka terima rapelan gajinya, maka yang ganti pertama kali kalau nggak jadi gaji MacBook, jadi iPhone, udah itu aja 2. Nah, baru kita tahu, oh habis terima rapelan gaji ini. Itu. Ya. Itu kan menguji iman kita. Makanya perhatikan hidup kita baik-baik. Setiap ada kejadian sesuatu, coba kita tilik. Oh, saya ini punya iman yang tulus atau tidak? Karena iman itu akan selalu diuji. Iman itu akan selalu dimurnikan. Jadi di sini kita harus mengerti bahwa iman yang tulus ikhlas adalah iman yang tidak sekedar membuat orang lain terkesan atau kagum. Ya. Kalau mau cuma sekedar terkesan dan kagum, maka tinggal tampil di depan sini, kita jadi WL, kita jadi pemusik yang baik, maka orang akan kagum. Ya. Makanya dalam dunia pelayanan, ada banyak pelayan yang saya lihat, sukanya tampil di depan pas hari Minggu, begitu disuruh ikut doa, ikut mesbah keluarga, ikut komsel, nggak ada pernah nongol. Ya, nanti kita akan evaluasi. Saya mau kasih tahu buat para pelayan, sekalian saya sampaikan dari mimbar ini. Pada saat kita melayani di depan, yang terjadi adalah peperangan roh. Saya yakin dan percaya terjadi peperangan roh. Nah jangan sampai engkau menang di atas panggung tetapi di alam roh sana engkau kalah. Kelihatan. Gitu loh. Makanya gereja itu tidak iseng ngadakan mesbah keluarga, ngadakan komsel, ngadakan latihan, doa pelayan, doa puasa. Itu enggak iseng. Oh, supaya kita kelihatan jadi gereja, supaya kelihatan seperti gereja, kita bikinlah doa puasa. Kita bikinlah tidak. Kita buat itu supaya otot rohani kita dilatih. Yang ngerti katakan amin. Gimana cara melatihnya? Kalau kita sudah malas datang doa, datang puasa. Saya mau kasih tahu. Keinginan daging selalu berlawanan dengan keinginan roh. Saat kita malas yang diposkan keinginan daging atau keinginan roh? Keinginan daging. Karena rumusnya keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh. Makanya kalau kita mau menang atas keinginan daging, berbuatlah sebaliknya. Kalau daging mau bilang, malas deh pergi doa, paksakan dirimu pergi doa. Itu artinya kita mengalahkan keinginan daging. Nah itu artinya melatih otot rohani kita, meskipun mohon maaf nih, meskipun waktu doa, aduh kok saya nggak rasa apa-apa ya.
No. Waktu engkau sudah memutuskan, engkau mau pergi doa pelayan. Waktu engkau memutuskan, engkau pergi ke komsel. Engkau mau pergi ke mesbah keluarga dengan rasa malas yang tinggi. Tapi engkau memutuskan datang meskipun di sana ketemu sama orang yang engkau benci sekali. Itu engkau sudah menang. Yang ngerti katakan amin. Hanya perlu langkah awal, step awal. Itu artinya kita menang. Dan iman yang tulus dan ikhlas seperti ini yang akan membuat kita bertumbuh. Yang akan membuat kita mendapat perkenanan Tuhan. Yang akan membuat kita semakin kuat di dalam Tuhan. Ya. Makanya jangan sampai kita nyanyinya bagus. Tetapi secara spirit kita sudah kalah di alam roh sana. Ya. Oleh karena itu, semua yang gereja adakan kegiatan tengah minggu, itu bukan karena kami kekurangan kerjaan di sini ya. Bikin PW night, bikin apa, bukan karena kekurangan pekerjaan, tapi kita mau, kita terus melatih otot-otot rohani kita. Kita terus melatih iman kita. Kita terus mau melawan keinginan lagi kita. Yang ngerti katakan amin. Jadi kalau ada orang yang gak mau pernah ikut doa, gak pernah mau puasa, gak mau ada kegiatan untuk bertumbuh, tapi maunya tampil, jadi cuma datang latihan, pelayan, besok tampil, oh ya mohon maaf. Coba tilik imanmu, tulus ikhlas atau tidak. Perhatikan. Ya. Nah di sini ada Vero, saya senang Vero kemarin. Dari pagi sampai sore kerjanya doa terus. Vero, ya karena pagi hari dia ikut saraba. Siang ikut mini PA, sore ikut WBI, habis WBI ikut doa lagi, ngalang-ngalin pendetanya. Ya, iya. Coba kita lihat diri kita pagi hari ini, berapa kali kita kalah, berapa kali kita menang melawan keinginan daging kita. Ya. Ayo, mari kita melayani. Pelayanan itu dibangun dari yang gak kelihatan. Dibangun dari doa-doa kita, dibangun dari kedekatan kita dengan Tuhan, dibangun dari keintiman kita dengan Tuhan. Sekali lagi saya katakan, kita semua yang melayani, engkau boleh memenangkan panggung, tapi engkau enggak menang di alam roh sana. Dan orang tidak punya dampak apa-apa. Imanmu, iman yang tidak tulus di hadapan Tuhan. Imanmu, iman yang hanya mau membuat orang lain terkesan, dan itu munafik. Makanya sekali lagi saya mengajak, para pelayan Tuhan, ayo. Kalau kita adakan semua kegiatan tengah minggu, nggak banyak. Coba kita ikutin. Ya. Untuk yang mungkin sudah berumur 40 tahun ke atas, 30 tahun ke atas, yang mungkin mau ikut mesbah keluarga, ikut mesbah keluarga. Yang 30 tahun ke bawah, ada komsel buat anak muda, ground. Ya. Nggak tiap minggu loh, hanya 2 minggu 1 kali. Ya. Yang kedua, yang harus kita perhatikan. Kalau iman yang tulus itu adalah iman yang tidak munafik. Iman yang tidak pura-pura. Iman yang genuine, asli. Tidak punya agenda apa-apa. Agendanya hanya untuk memuliakan nama Tuhan. Maka poin yang kedua, iman yang tulus ikhlas itu harus iman yang hidup. Sama-sama katakan hidup. Iman yang tulus ikhlas itu harus iman yang hidup. Nah coba kita lihat. Di ayat yang kelima dikatakan begini. Sebab aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas. Yaitu perhatikan, iman yang pertama-tama hidup. Nah dikatakan di sana, pertama-tama hidup di nenekmu Lois. Lalu kemudian disebut lagi, yang hidup di ibunya Eunike. Dan terakhir, yang juga hidup di dalam kamu. 3 kali kata hidup disebutkan. Artinya, tulus ikhlas yang hidup, iman tulus ikhlas yang hidup, maka mari kita buka Yakobus 2 ayat 17, dikatakan begini. Ayat ini sudah sering kita dengar, Yakobus 2 ayat 17. Demikian juga halnya dengan iman, jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Jadi iman kata-kata di mulut, tetapi harus memiliki manifestasi berupa apa? Perbuatan. Namun bukan hanya perbuatan, karena orang hanya bilang sampai di perbuatan. Kata aslinya itu perbuatan yang benar. Boleh di-refresh? Jadi iman bukan hanya konsep atau kata-kata di mulut, tetapi harus memiliki manifestasi berupa perbuatan yang benar.
Saya tambahkan, bukan tambahkan, tetapi memang kalimat aslinya, iman harus disertai dengan perbuatan yang benar. Karena begini, kalau iman itu tidak dimanifestasikan lewat perbuatan, lalu orang lain mau rasakan apa? Orang lain mau merasakan apa dari hidup kita? Tidak bisa. Jadi iman harus dimanifestasikan. Saya kasih contoh dalam dunia pekerjaan kita. Ya, kalau kita datang tepat waktu ke kantor, kira-kira orang bisa tahu enggak kita itu cepat datang ke kantor? Pasti dia tahu. Dia baru datang, kita sudah di meja kerja. Cepatnya kamu datang ya. Orang lain merasakan kehadiran kita. Kalau kita datang tepat waktu. Nah, itu iman yang hidup. Karena tadi kan kita bicara tentang manajemen waktu. Orang yang manajemen waktunya bagus, dia tahu nih, masuk kantor 7:30, berarti saya perjalanan dari rumah ke kantor itu 1/2 jam. Berarti saya harus berangkat paling lambat jam 7. Dan dia akan datang tepat waktu, begitu temannya yang terlambat datang, kok cepat juga datang ya. Dan terukur apa? Dirasakan oleh orang lain. Kan kalau kita ngabsen kan dilihat, ada track recordnya. Maka orang lain bisa tahu. Dan iman itu yang seperti itu harus dimanifestasikan di dalam perbuatan. Kalau kita cuma sekedar datang, misalkan waktu datang kita waktu masuk kita jam 7.30, kita datang jam 9. Disertai iman enggak? Disertai perbuatan enggak? Disertai perbuatan, kita datang ke kantor, tetapi enggak benar. Kenapa? Datangnya terlambat. Maka harus iman itu dimanifestasikan dengan perbuatan yang benar, Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya pun juga kita dengan ke gereja. Kalau kita tahu kita bergereja jam 9, maka jangan berangkat jam 9 dari rumah. Yang ngerti katakan amin. Berangkat jam berapa? 8.30 kalau memang jaraknya 30 menit. Waktu yang ditempuh. Itu baru iman yang benar. Nah saya rindu begini loh. Suatu saat di tempat ini orang mau masuk ruangan ini tuh ngantri. Kalau kita sudah buka ibadah raya berikutnya, orang ngantri mau masuk. Artinya kita tepat waktu. Kita menghargai waktu. Itu baru benar. Jadi kalau kita mulai jam 9, jangan jam 9.15 baru jalan dari rumahnya. Datang ke sini sudah masuk firman. Saya mau kasih tahu Bapak Saudara sekalian, pada saat kita beribadah dengan Tuhan, di tempat ini semuanya satu paket. Mulai dari pujian, penyembahan, sampai firman Tuhan, sampai ke persembahan. Itu semua satu paket. Ya, kita bukan gereja yang bagus hanya di pujian penyembahan, tapi khotbahnya nggak benar. Enggak. Atau sebaliknya, khotbahnya benar tapi pujian penyembahannya amburadul. Tidak seperti itu. Ya. Makanya iman yang benar, iman yang tulus ikhlas, iman yang hidup, dia tidak hanya menyertakan perbuatan tetapi perbuatannya betul-betul benar. Yang ngerti katakan amin. Itu yang pertama. Jadi bukan hanya perbuatan tetapi perbuatan yang benar. Yang kedua, iman yang tulus ikhlas yang hidup, ya, kata hidup di sana menggunakan kata enoike. Ya, enoike yang arti hurufiahnya adalah diam atau tinggal. Nah, artinya begini, iman tulus ikhlas yang hidup itu harus secara permanen tinggal di dalam kita. Harus secara permanen, konsisten kita lakukan. Yang ngerti katakan amin. Karena begini Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya, ada banyak orang yang kalau pelayanan panas-panas di awal, baru sebentar hilang entah kemana. Ya. Ada juga orang yang model imannya diatur oleh perasaan. Ngerti maksudnya model iman diatur oleh perasaan? Kalau perasaannya lagi baik mau melayani, tapi kalau nggak baik nggak mau melayani. Itu bukan iman yang tulus ikhlas. Itu sekarepmu dewe namanya, suka-sukamu. Nah bukan iman yang seperti itu, iman yang hidup. Iman yang hidup apapun kondisi kita, apapun keadaan kita. Kalau memang kita harus melayani. Ya, itu yang harus kita lakukan. Jangan sampai kita melayani Tuhan, iman kita, ya, iman yang apa adanya, mut-mutan banget. Ya, apalagi yang munculnya kalau cuma Paskah sama Natalan. Ya. Tapi kita mau iman kita tinggal tetap secara permanen. Ada sebuah kisah tentang seorang bangunan. Seorang kuli bangunan ini termasuk orang yang sangat ahli di dalam membangun konstruksi.
Nah karena saking ahlinya, dia bekerja di suatu perusahaan konstruksi. Dia bekerja hampir 32 tahun, sudah lama dia bekerja. Dan orang ini sangat ahli bekerja. Dan dia sangat tekun bekerja. Pokoknya dia nggak pernah telat, nggak pernah bikin masalah, hasil kerjanya pun bagus. Suatu kali, sang tukang bangunan ingin berhenti dari pekerjaannya karena merasa capek. Karena sudah hampir 30 tahun dia bekerja. Kemudian datang kepada bosnya, Pak, saya sudah memasuki umur pensiun, bolehkah saya pensiun? Oh, bosnya kaget, dia katakan, boleh, kamu boleh pensiun kalau begitu. Tetapi begini maksudnya, masih ada satu proyek lagi yang harus kamu selesaikan. Nah waktu itu dikasih tahu begitu sama bosnya, kamu kerjakan satu proyek inilah ya, ini terakhir sebelum kamu pensiun. Karena sang pekerja ini, sang kuli bangunan ini, Pak tapi saya mau pensiun Pak. Tolonglah, kamu kerjakan dulu satu proyek ini. Akhirnya apa yang terjadi? Dia yang dulunya tekun karena dipaksa, dia kemudian mengerjakan proyek terakhir. Akhirnya dia bilang, iya kalau gitu saya kerjakanlah proyek ini. Waktu dia kerjakan karena dia merasa terpaksa, karena dia mut-mutan, dia mengerjakan dengan asal-asalan. Dia kerjakan dengan asal-asalan. Ya pokoknya dipasang yang penting ada listriknya lah. Naik batanya yang penting naik lah. Nggak diukur baik-baik dan lain sebagainya. Kemudian setelah selesai pekerjaan itu, dia kembali ke bosnya, Pak saya sudah selesaikan pekerjaan saya yang terakhir dan saya pengen resign. Oh kalau begitu coba kita lihat dulu hasil kerjanya bagaimana. Pergilah ke rumah itu. Waktu pergi ke rumah itu, sang bos melihat kaget. Wow, kok kerjaanmu beda sekali waktu kamu dulu sebelum kamu berhenti. Terus sang bos ngomong begini, proyek terakhir ini adalah rumah yang saya ingin berikan kepadamu sebagai apresiasi. Dia kaget setengah mati. Rumah yang terakhir yang dia kerjakan adalah rumahnya sendiri. Dan dia kerjakan asal-asalan. Karena apa? Gak tekun, mut-mutan. Nah berapa banyak dari kita yang hidup seperti ini. Kisah ini memberikan inspirasi kepada kita. Bahwa kita harus melakukan secara benar dan konsisten. Yang ngerti katakan amin. Iman yang hidup dilakukan disertai dengan perbuatan yang benar. Dan dilakukan secara konsisten. Dilakukan secara tekun. Karena konsistensi. Karena begini kita nggak akan pernah tahu kapan iman kita itu diuji. Bisa saat ini, bisa nanti di ujung akhir hidup kita. Bisa kapan saja iman kita diuji dan kita tidak akan pernah mengerti. Nah seringkali dalam kehidupan ini kita gagal mendapatkan apa yang kita harapkan. Karena kita gagal di ujian terakhir. Ya. Kita mengerjakan baik di awal sampai mau terakhir. Tetapi begitu yang terakhir, kita gagal. Kenapa? Ibrani 10 ayat 36 berkata begini, sebab kamu memerlukan ketekunan. Supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan. Ya. Oleh karena itu pagi hari ini, iman yang tulus ikhlas, yang hidup ditunjukkan dengan perbuatan yang benar dan terus menerus konsisten dilakukan. Yang mengerti katakan amin. Boleh di-refresh? Ya. Jadi iman yang tulus ikhlas, yang hidup ditunjukkan dengan perbuatan yang benar, terus menerus dan konsisten. Ya. Dan saya yakin kita percaya semua, saya berdoa kita semua di tempat ini. Iman yang tulus ikhlas yang kita punya, itu hidup di dalam kita. Dan itu termanifestasikan dengan semua perbuatan kita. Yang bukan hanya sekedar perbuatan, tetapi betul-betul benar dan terus kita lakukan secara konsisten. Yang ngerti katakan amin. Nah yang terakhir, bagian ketiga yang terakhir. Nah ini yang paling dahsyat buat kita semua pagi hari ini. Iman yang tulus ikhlas, itu akan selalu menjadi teladan buat generasi demi generasi. Coba perhatikan ayat yang kelima, masih di ayat yang kelima. Dikatakan begini, sebab aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas. Nah begini, iman yang tulus itu akan selalu memberikan dampak atau kesan buat orang lain yang merasakan. Dan kesannya itu akan membekas di dalam ingatan. Ya, makanya Paulus teringat dengan iman Timotius yang waktu itu adalah anak rohaninya. Makanya dia tulis surat ini, makanya dia yang pertama, sebab aku teringat akan imanmu yang tulus dan ikhlas. Kalau orang lain terkesan atau mengingat iman kita, ya berarti iman yang tulus dan ikhlas itu adalah iman yang memberikan dampak positif buat orang lain. Yang ngerti katakan amin. Nah, iman yang tulus ikhlas itu memiliki dampak atau kesan yang positif buat orang lain. Tetapi nggak sampai saja buat orang lain, tetapi untuk lintas
generasi. Yang ngerti katakan amin. Apa maksudnya lintas generasi? Coba perhatikan. Mulai dari siapa? Kalau kita membaca di ayat yang kelima, berarti ada berapa generasi? Yang pertama, siapa? Lois, neneknya. Generasi pertama. Generasi kedua, Eunike. Generasi ketiga, Timotius. Jadi ada berapa generasi? Salah. Ada banyak generasi. Karena saat ini juga saya sedang mengajarkan iman itu kepada kita semua. Generasi, mungkin berapa generasi dari generasi Eunike. Ngerti maksud saya? Bukan hanya sampai di generasi Timotius, tidak. Karena saat pagi hari ini pun kita sedang belajar tentang iman yang tulus dan ikhlas. Artinya lintas generasi memberkati banyak orang. Iman yang tulus ikhlas akan selalu menjadi teladan buat orang lain. Yang ngerti katakan amin. Itu dampaknya dan itu lintas generasi. Ya. Saya undang pemain musik ke depan. Karena itu mari kita terus pelihara. Iman yang tulus dan ikhlas itu kita harus pelihara. Kita harus kembangkan. Kita harus terus latih. Kita harus manifestasikan di dalam perbuatan kita. Saya mau kasih tahu pagi hari ini. Iman yang tulus ikhlas dalam 2 Timotius 1 ayat 14 dikatakan. Peliharalah harta yang indah yang telah dipercayakannya kepada kita oleh Roh Kudus yang diam di dalam kita. Apa itu? Salah satunya adalah iman yang tulus dan ikhlas. Bapak Ibu Saudara sekalian, mungkin di tempat ini kita nggak punya harta yang banyak. Kita nggak punya tanah yang banyak. Kita nggak punya emas batangan yang banyak. Tetapi kalau kita memiliki iman yang tulus dan ikhlas, dia akan menjadi warisan untuk keturunan kita, untuk orang lain di masa yang akan datang. Yang ngerti katakan amin. Oleh karena itu, ayo kita punya milik iman yang tulus dan ikhlas yang kita pelajari pagi hari ini dari kehidupan Timotius, neneknya dan ibunya. Ya. Karena bulan ini adalah bulan keluarga. Maka sebenarnya iman yang tulus ikhlas itu paling efektif, paling bisa dipraktekkan dalam kehidupan kita berkeluarga. Saat kita menjadi orang tua, maka berikan teladan iman yang tulus dan ikhlas kepada anak-anak kita. Saat kita tinggal serumah dengan orang lain yang mungkin bukan keluarga kita seperti di pastori. Kita perlihatkan iman kita yang tulus dan ikhlas. Yang ngerti katakan amin. Mari kita bangkit berdiri. Kita bangkit berdiri, tutup Alkitabmu. Kita mau berdoa kepada Tuhan. Kita mau miliki iman yang tulus dan ikhlas yang dimanifestasikan dengan perbuatan yang benar. Yang dimanifestasikan. Bukan hanya benar, tetapi secara terus menerus, secara konsisten. Karena iman yang seperti ini, iman yang hidup, iman tulus ikhlas yang hidup akan memberkati lintas generasi. Akan memberi dampak yang positif lintas generasi. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Selidiki aku, selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Sama-sama katakan, laku lihat, laku lihat kebaikanmu, katakan yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Mari pagi hari ini kita mau biarkan Tuhan menilik hati kita, biar memurnikan iman kita agar tulus dan ikhlas. Lihat hatiku, apakah ku sungguh
kebaikan-Mu yang tak pernah Yes, ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Mari kau sama-sama umat Tuhan yang mau tetap setia, sama-sama katakan telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah katakan sampai akhirnya Kau dapati aku Kau dapati setia. Amin. Kami ucap syukur Tuhan buat pagi hari ini kalau kami belajar iman yang tulus dan ikhlas, iman yang tidak munafik, iman yang tidak memiliki agenda selain kami memuliakan nama Tuhan. Kami juga belajar bahwa iman yang tulus ikhlas itu harus hidup dalam kami secara benar dan secara terus menerus, secara konsisten kami lakukan dalam kehidupan kami. Karena kami yakin dan percaya iman yang tulus ikhlas, yang dimanifestasikan lewat perbuatan yang benar dan dilakukan secara terus menerus akan menjadi teladan buat generasi lintas generasi. Tuhan, kami mau Tuhan pagi hari ini. Dan kami tahu kami tidak sanggup dengan kekuatan kami. Kami butuh kekuatan dari Tuhan. Kami butuh kekuatan Roh Kudus. Kami butuh itu semua agar kami menjadi tekun di dalam Tuhan. Kami menjadi setia di dalam Tuhan. Hamba-Mu saat ini berdoa untuk setiap jemaat-Mu di tempat ini. Biar pada saat mereka iman mereka diuji, mereka menjadi pemenang. Mereka menjadi orang-orang yang siap saat iman itu diuji. Sehingga mereka tahu, jemaat-Mu mengetahui bahwa mereka memiliki iman yang tulus ikhlas. Hamba-Mu selesai memberitakan firman Tuhan. Tapi biar Roh Kudus itu memateraikan. Sehingga dimanapun jemaat-Mu berada, dimanapun kami berada, dimanapun kita ditempatkan, kita akan selalu ingat kepada Tuhan. Kita akan selalu memiliki iman yang tulus dan ikhlas. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Puji Tuhan, kita telah mendengarkan firman Tuhan. Saatnya kita akan memberi persembahan. Sebelum kita memberi persembahan, kita akan berdoa bagi Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu. Terima kasih buat segala kebaikan-Mu Tuhan dalam hidup kami. Dan saat ini kami akan memberi persembahan buat pekerjaan Tuhan di tempat ini. Biarlah Tuhan memberi kami sukacita untuk bisa memberi yang terbaik bagi Tuhan. Dalam nama Yesus, kami yang suka memberi persembahan. Sama-sama kita katakan, amin. Puji Tuhan, kita angkat pujian bagi Tuhan sambil kita mempersiapkan persembahan kita. Yes,
buat persembahan jemaat Tuhan, buat pekerjaan Tuhan di tempat ini. Saatnya kita akan melihat pengumuman kegiatan gereja sepekan melalui multimedia. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Berikut informasi mengenai kegiatan GBI Oikumene selama sepekan. Fusion Ground akan diadakan pada hari Selasa pukul 7 malam bertempat di gereja. Fun Sport akan diadakan pada hari Kamis pukul 7 malam bertempat di Gor Nafas Sport. Latihan untuk Ibadah Raya 2 akan diadakan pada hari Jumat pukul 7 malam dan hari Minggu pukul 3 sore bertempat di gereja. Doa sarapan pagi bersama akan diadakan pada hari Sabtu pukul 5 pagi bertempat di gereja. Bapak Ibu Jemaat Tuhan juga dapat menyaksikannya secara online melalui live streaming YouTube, Facebook maupun Instagram GBI Oikumene. Doa pelayan dan doa puasa akan diadakan pada 1 jam sebelum latihan Ibadah Raya 1. Latihan untuk Ibadah Raya 1 akan diadakan pada hari Sabtu pukul 7 malam bertempat di gereja. Pada hari Minggu, Ibadah Raya 1 akan diadakan pada pukul 9 pagi bertempat di gereja disertai ibadah anak sekolah minggu bertempat di ruangan sekolah minggu. Dan Ibadah Raya 2 akan dilaksanakan pada pukul 5 sore bertempat di gereja. Jemaat Tuhan juga dapat menyaksikan ibadah ini secara online melalui live streaming YouTube, Facebook maupun Instagram GBI Oikumene. Bagi jemaat Tuhan yang membutuhkan dukungan doa, silakan hubungi nomor berikut. Bagi saudara-saudari jemaat Tuhan yang membutuhkan layanan konseling, penyerahan anak, baptisan, dan pernikahan, silakan menghubungi nomor berikut. Persembahan persepuluhan dan persembahan lainnya dapat ditransfer melalui rekening BCA dengan nomor 7993 111 777 atas nama GBI Oikumene. Jangan lupa untuk mencantumkan keterangan pada setiap persembahan yang diberikan. Perpuluhan yang jemaat Tuhan berikan akan dipergunakan seluruhnya untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini dan akan dilaporkan secara periodik dan terbuka kepada jemaat Tuhan. Bagi Bapak Ibu jemaat Tuhan yang berkerinduan untuk melayani Tuhan, silakan mengisi formulir dengan cara scan barcode berikut atau menghubungi nomor berikut. Mari pakai waktu dan talenta yang dipercayakan untuk melayani Tuhan. Demikian informasi mengenai kegiatan GBI Oikumene selama sepekan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.
Ya, nanti mereka akan mulai bekerja mulai dari minggu depan. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian yang mau terlibat, baik seksi acara maupun apa, silakan hubungi orang-orang yang ada di depan. Ya, hubungi dulu Pak G. Kalau misalkan mau dana pun mau nyumbang silakan hubungi Ibu Budi selaku bendahara. Baik, itu saja pengumuman dari saya. Saya ucapkan terima kasih dan sekali lagi tepuk tangan untuk kemuliaan nama Tuhan. Haleluya. Mungkin untuk tambahan sedikit dari saya sebagai yang ditunjuk sebagai Ketua Panitia Natal 2024. Jadi untuk koordinator yang telah didoakan tadi, mungkin bisa akan mengajak teman-teman atau jemaat Tuhan yang lain yang terbeban, yang rindu untuk melayani bersama-sama di kepanitiaan Natal ya. Jadi baik dari seksi koordinator dana, konsumsi, keamanan dan perlengkapan, musik dan lain-lain ya. Bisa mengajak teman-teman jemaat Tuhan yang lain untuk bisa sama-sama membantu. Jadi koordinator fungsinya untuk mengkoordinasi. Jadi teman-teman yang lain, jemaat Tuhan yang lain yang akan sama-sama kita bergerak untuk melaksanakan sesuai dengan bidang kita masing-masing. Karena kebetulan perencanaan kita perayaan ini akan diadakan ditempatkan di Hotel Unhas yang tempatnya cukup luas, itu bisa menampung kapasitas 500 orang. Jadi membutuhkan dana perlengkapan yang memadai ya, khususnya dana kita sudah hitung sepintas yang lalu kurang lebih membutuhkan sekitar 60 sampai 65 juta. Artinya 2 kali lipat dari kebutuhan Natal kita selama ini. Tetapi saya percaya kalau Tuhan berkenan, kalau Tuhan menyertai kita, pasti kita akan bisa dapat dana itu tersebut terkumpul. Karena pengalaman yang lalu juga waktu kita masih jemaat sedikit, anggaran kita cuma kurang lebih 15 jutaan, 17 jutaan. Tetapi Natal berikutnya lompat sampai 35 juta. Dan puji Tuhan itu bahkan bukan sekedar tercukupi tapi terlampaui. Jadi saya percaya dengan iman kita melangkah bersama dengan Tuhan, kita akan sanggup untuk melaksanakan perayaan Natal 2024. Jadi mungkin untuk penggalangan dana, mungkin kita akan teknisnya kita akan bisa bicarakan pada saat rapat kemudian, bahwa perayaan ini jangan sampai membebankan kita sebagai jemaat, tapi marilah kita sebagai jemaat terlibat, artinya jangan hanya terpaksa, tapi kita benar-benar dengan tujuan kita untuk memuliakan nama Tuhan. Dan biarlah kehadiran gereja ini di daerah Tamalan Raya dan sekitarnya ini bisa akan membawa dampak yang baik, yang positif ya untuk pertumbuhan gereja-gereja Tuhan yang ada di sekitar Tamalan Raya ini ya. Bahkan jiwa-jiwa akan bisa datang kepada Tuhan memuliakan nama Tuhan. Dan juga mungkin dari seksi perlengkapan musik kita akan menyediakan, mempersiapkan peralatan yang baik, mungkin sebagian menyewa atau bagaimana, nanti itu akan kita bicarakan teknis berikutnya. Karena ini kan gedungnya besar, saya tidak tahu apakah di sana sudah ada layar LCD, LED begini. Kalau tidak ada berarti kita harus mengadakan, dalam hal ini menyewa ya. Dan saya rasa itu cukup mahal, jadi makanya kenapa sampai biayanya besar, karena salah satunya dari situ. Di samping rencana pembicara kita nanti, saudara, rencana pembicaranya siapa ya? Sudah ditentukan? Oh belum. Jadi rencana pembicaranya belum. Cuma mudah-mudahan bisa yang terbaik lah yang kita berikan bagi Tuhan. Puji Tuhan, demikian dari saya. Mari kita akan mengakhiri ibadah kita. Sebelum kita bangkit berdiri semuanya. Puji Tuhan. Sampai ke awal.
Benar ya Allah, bahwa kasih setiamu mengatasi langit dan bumi. Kami tidak menjalani Tuhan, tapi karena kasih kemurahan-Mu, saat ini kami ada sebagaimana ada, menyembah dan memuliakan Engkau. Sungguh besar kasih setiamu yang tidak pernah habis kami alami. Kami telah memuji-muji nama-Mu ya Tuhan. Kiranya Tuhan, apa yang kami sampaikan kepadamu, pujian, penyembahan sudah menyenangkan hati Tuhan. Lewat tim pelayan Tuhan yang sudah menghidupkan, yang sudah memberi Tuhan sukacita di dalam Tuhan, kami menyembah dan memuliakan Engkau. Di saat kami menyembah, hadirat Tuhan telah kami rasakan. Di saat kami memuji-muji nama-Mu, sukacita ada bersama dengan kami. Terima kasih Tuhan, kiranya tim yang sudah melayani saat ini, Tuhan memberkati, berkati pekerjaannya, berkati rumah tangganya, bahkan berkati anak-anak kami yang masih duduk di bangku pendidikan dan bangku kuliah. Kami percaya masa depan mereka ada dalam genggaman Tuhan, karena Tuhan tidak pernah berjanji untuk membuat anak-anak kami Tuhan gagal, tapi Tuhan berjanji memberi masa depan yang cerah. Terima kasih Bapa di surga, bahkan firman-Mu Tuhan yang kami sudah dengar lewat hamba-Mu. Kiranya Tuhan firman-Mu ini mengingatkan kembali kepada kami, mengimani dengan tulus dan ikhlas kepada Tuhan, bagaimana Tuhan telah berkorban buat keselamatan hidup kami. Engkau memperhitungkan keselamatan kami Tuhan, sehingga Engkau ada di kayu yang kasar, tanda dosa kami yang besar. Tidak ada alasan buat kami untuk tidak bersyukur, untuk tidak mengucap Tuhan kepadamu, menyenangkan hati-Mu lewat hidup kami ini Bapa. Pakailah kami apa adanya, biarlah hidup kami ini berdampak dimanapun kami berada. Jadikan kami umat-umat-Mu saluran berkat, biarlah hidup kami ini sungguh-sungguh menyenangkan hati-Mu ya Tuhan. Terpujilah nama-Mu ya Bapa di surga. Biarlah Tuhan kasih setia-Mu yang kami miliki, kami juga Tuhan sampaikan kepada orang yang ada di sekitar kami, bahwa Allah yang kami sembah, Allah yang hidup, Allah yang tidak pernah berhenti berkarya di dalam kehidupan kami. Kami berdoa buat hamba-Mu yang sudah melayani kami dengan firman-Mu. Tuhan, Engkau pertambah-tambahkan hikmat, bahkan pengurapan-Mu akan terjadi atas kehidupan hamba-Mu. Dimanapun berdiri melayani Tuhan, pakai dengan heran ya Tuhan. Bahkan jiwa-jiwa yang mendengar setiap firman yang disampaikan oleh hamba-Mu dapat dipulihkan, dapat dikuatkan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Tuhan, pekerjaannya Engkau Tuhan berkati sebagai abdi negara Tuhan. Jadikan hamba-Mu ini saksi dimanapun, di kantor atau di mana saja Tuhan memberkati. Berkati keluarganya, berkati rumah tangganya ya Tuhan. Bahkan kami berdoa buat Ibu Gembala di tempat ini sebagai orang tua rohani kami. Tuhan, kiranya Engkau tetap Tuhan berkati di dalam masa tuanya. Tuhan akan tetap beri kekuatan, sukacita daripada Tuhan, karena Tuhan telah berjanji sampai masa tuanya Tuhan tetap menggendong. Itulah janji-Mu bagi umat-umat-Mu yang selalu berharap sungguh kepadamu ya Tuhan. Terpujilah nama-Mu ya Bapa di surga. Tuhan, kami berdoa buat bangsa dan negara kami, kiranya Engkau pulihkan bangsa dan negara kami Tuhan. Berkati bangsa kami, curahkan roh pertobatan Tuhan, roh sukacita, roh persatuan, roh damai sejahtera, agar bangsa ini bangsa yang diberkati Tuhan. Bahkan pemerintah kami Tuhan, dari pusat sampai pemerintah daerah terpencil pun, kiranya Engkau Tuhan memberkati, beri senantiasa kekuatan, kemampuan di dalam menjalankan roda pemerintahan di bangsa kami ini. Kami rindu kedamaian Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Bahkan Tuhan, seluruh hamba-hamba-Mu dimanapun berada saat ini melayani Tuhan, bahkan umat-umat-Mu dimanapun berada memuji dan memuliakan nama Tuhan. Tuhan memberkati apa yang disampaikan kepadamu, Tuhan akan mendengar. Terpujilah nama-Mu ya Bapa di surga. Sidang jemaat-Mu yang memiliki pergumulan saat ini, kami tidak tahu pergumulan masing-masing, tapi kami tahu hanya Tuhan pilih dari tempat yang maha tinggi.
Engkau mengenal umat-umat-Mu Tuhan. Apapun yang menjadi pergumulannya, Tuhan ada jawaban dalam setiap hidupnya. Terpujilah nama-Mu ya Bapa di surga. Tuhan, kami bertaruh seluruh hidup kami ke dalam tangan-Mu sepanjang minggu yang kami hadapi ini. Di dalam pekerjaan apapun, Tuhan memberkati. Tuhan akan mencurahkan kekuatan, kesehatan di dalam kehidupan kami, agar kami dapat melaksanakan tugas kami dengan baik. Ingatkan kami Tuhan untuk tetap taat dan setia kepadamu. Taat Tuhan menghadapi Tuhan percobaan. Apapun yang terjadi, kami tidak perlu goyah, kami tidak perlu bimbang, karena Tuhan selalu ada di pihak kami. Bahkan Tuhan, firman-Mu ini menguatkan kami untuk tetap taat, tetap setia mengerjakan, melakukan kebenaran firman-Mu. Tuhan, kami tahu Tuhan kami ini orang lemah, tapi kalau kami ada di dalam Tuhan, kekuatan sempurna ada bersama dengan kami. Ingatkan kami Tuhan untuk tetap setia mengembalikan milik-Mu, karena kami tahu Tuhan bahwa itu merupakan pagar bagi emas sisa yang kami miliki. Adapun taburan-taburan di tempat lain yang Tuhan kehendaki, itu merupakan benih yang kami tabur, karena kami percaya Tuhan tidak akan pernah membuat kami miskin, tapi Tuhan berjanji untuk mencukupkan seluruh kehidupan kami, seluruh kebutuhan kami. Itulah janji-Mu yang kami pegang Tuhan. Biarlah Tuhan kami tetap setia dan taat kepada firman-Mu, menghidupi firman-Mu, karena firman-Mu adalah kekuatan di dalam kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu ya Bapa di surga. Berdoa buat Makassar, kota di mana kami tinggal Tuhan, kiranya Engkau tetap curahkan roh kedamaian di kota Makassar ini, bahkan berkati wali kota yang memimpin kota Makassar. Kami rindu Tuhan, roh kesatuan ada di dalam Makassar ini, roh-roh yang tidak Tuhan yang memecah belah, kiranya Engkau halaukan di kota Makassar. Kami rindu Tuhan bebas beribadah satu dengan yang lain. Terpujilah nama-Mu ya Bapa. Ini doa kami bertaruh sepenuhnya ke dalam tangan-Mu, dalam nama Yesus Juru Selamat kami yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari kita angkat kedua tangan kita terima berkat dari Tuhan dan dengarkan firman Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Semoga Bapa sumber segalanya, Gembala Agung kita Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai kita semua dari saat ini sampai Tuhan Yesus datang kedua kalinya menjemput kita di awan-awan permai. Bagi Dialah segala kemuliaan dan kuasa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang diberkati Tuhan. Sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Kasih Tuhan sungguh mulia, tulus dan sempurna.